Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sidang kabinet ini digelar jelang 100 hari masa pemerintahannya memimpin Indonesia. Sejumlah menteri yang hadir mengatakan, sidang kabinet paripurna ini membahas soal evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran dan mendengarkan arahan Prabowo ke depannya. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian yang telah dilakukannya bersama Kabinet Merah Putih. Prabowo kembali menekankan pentingnya melakukan efisiensi anggaran, memperbesar produktivitas, ketahanan pangan hingga mengevaluasi berbagai program kerja, termasuk makan bergizi gratis yang ditargetkan akan menjangkau lebih banyak anak Indonesia di tahun 2025 ini. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Adin Hudayat, TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran sebentar lagi. Ternyata masyarakat punya respon positif nih terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena salah satu lembaga survei memperlihatkan bahwa tingkat kepuasannya di atas 80%. Wih, 80%, ngeri kali. Untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber di studio, ada Mas Hariko Wibawa Satria, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Riko. Mas Philip, siap. Kemudian ada Mas Tri Andika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi semua. Mungkin kita ke Mas Hariko dulu. Mas Hariko, melihat respon publik masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari jelang 100 hari yang beberapa hari lagi ini, bagaimana tanggapannya? Ya, Mbak Mala, Mas Philip, Mas Andika, terima kasih. Yang kami hormati masyarakat Indonesia, ya kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas keyakinan dari masyarakat yang mencapai 90%, kemudian kepuasan yang mencapai 80,9%. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga terima kasih kepada TV One dan semua media, netizen, akademisi yang telah memberikan kritik ya. Jadi kritik itu sangat diperlukan sekali untuk penyempurnaan ini. Jadi selama 3 bulan ini Presiden kita itu sudah benar-benar menjalankan pemerintahan yang efektif. Kemudian pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Kemudian juga yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Mbak Mala sama Mas Philip, jadi setelah Pak Prabowo mengucapkan sumpah itu, beliau langsung menerapkan beberapa kebijakan yang sangat strategis. Yang pertama selama 20 hari, mohon maaf selama 2 bulan, itu Presiden kita sudah berhasil menghemat uang negara sebesar 3,6 triliun dari perjalanan dinas tahun anggaran 2024. Artinya kalau kita kompak, kalau kita disiplin, kita bisa. Kemudian beberapa kebijakan strategis lainnya dari Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, beliau menurunkan biaya haji. Kemudian untuk Natal dan Tahun Baru itu ongkos pesawat diturunkan menjadi 10%. Ya. Kemudian penghapusan utang UMKM. Kemudian sehari setelah Pak Prabowo dilantik, beliau langsung terbang ke Merauke untuk mengecek swasembada pangan. Dan kita bersyukur di tahun 2025 ini kita sudah bertekad dan sudah diputuskan kita tidak akan impor lagi beras, kemudian garam, gula, dan jagung. Kemudian sekarang pupuk juga sudah semakin mudah diakses oleh para petani. Nah, pupuk ini juga kalau kami lihat di hasil survei itu salah satu indikator kepuasan dari masyarakat. Kemudian juga program yang dijanjikan, program terbesar yang belum pernah ada ya secara nasional, yaitu makan bergizi gratis, sudah dijalankan juga pada 6 Januari 2025 kemarin. Dan sudah ada di 31 provinsi, sudah lebih kurang 250 dapur, dan dari situ juga sudah melahirkan ribuan tenaga kerja, UMKM juga sudah dilibatkan. Kemudian PPN yang sangat heboh kemarin, 1 hari menjelang PPN itu diterapkan, Presiden mendatangi Kementerian Keuangan, kemudian Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengumumkan bahwa PPN 1%, kenaikan 1% dari 11 ke 12 itu betul-betul untuk barang dan jasa yang mewah saja. Kemudian banyak lagi yang dilakukan oleh Presiden. Kemudian barusan Presiden juga untuk swasembada energi juga meresmikan
37 proyek strategis terkait dengan ketenaga listrikan. Intinya Presiden kita menyampaikan, kemarin ada sebuah video, viral sekali video itu, penontonnya sekitar 17 juta, terima kasih dari para pelajar kepada Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Oh iya, jangan terima kasih kepada Presiden. Kemudian gitu. Mereka mengucapkan sudah mendapatkan makan bergizi, tapi ada juga video yang penontonnya nggak sampai 1000, tapi ini protes terhadap Presiden karena mereka belum mendapatkan makan bergizi gratis. Nah, yang kedua video ini mendapatkan perhatian dari Presiden, tetapi Presiden lebih fokus terhadap yang protes meskipun penonton dari video ini tidak banyak. Presiden langsung mengadakan rapat terbatas. Intinya makan bergizi gratis ini kita upayakan di tahun 2025 bisa dirasakan oleh seluruh penerima Bisa sampai ke manfaat. tempat-tempat Dan yang juga sulit dijangkau. Presiden Prabowo juga sempat membuat video permintaan maaf untuk mereka-mereka yang belum bisa merasakan makan bergizi gratis, betul ya? Iya. Mas Riko ya. Makan bergizi gratis ini memang Presiden ingin ya, ingin uang rakyat itu betul-betul sampai ke anak dalam kandungan kali ya. Jadi gini, apa yang ada di pikiran Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu sama dengan apa yang di pikiran seluruh orang tua atau kita semua di sini. Mbak Mala, Mas Philip pasti punya anak. Jadi Presiden kita meyakini kalau anak-anak Indonesia ini diberikan makanan yang sehat, diberikan makanan yang bergizi, kemudian toilet sekolahnya direnovasi, ruang kelas direnovasi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, ada pembangunan sekolah unggulan, kemudian juga rumah sakit ditingkatkan kemampuannya. Nah, Presiden meyakini ini akan melahirkan anak-anak yang cerdas secara sosial, kemudian juga cerdas secara akademis, sehat badannya dan baik akhlaknya. Nah, anak-anak yang sehat ini nanti kalau dewasa mereka akan menikah dengan anak yang sama-sama sehat, kemudian melahirkan generasi yang sehat juga. Nah, begitu seterusnya. Baik. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa banyak program positif, tapi jangan lupa banyak juga kontroversi yang timbul di Menteri Kabinet Merah Putih yang merupakan pembantu Presiden selama kinerjanya ini. Bagaimana menanggapi itu? Ya, kalau kita lihat dari proses berhasilnya Presiden menghemat anggaran 3,6 triliun ini selama 2 bulan, artinya apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ini sudah ditaati oleh semua kementerian lembaga. Dari sini ini modal yang sangat besar. Memang tantangan kita cukup besar ya, tapi modal kerukunan dan persatuan ini cukup besar. Makanya kita tidak boleh terbuai dengan hasil survei ini harapannya sangat tinggi, tetapi juga kalau kita tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, maka ini juga masyarakat bisa turun kepercayaannya. Terkait dengan beberapa anggota Kabinet Merah Putih yang mungkin disorot oleh masyarakat, Presiden sampai hari ini masih sangat meyakini bahwa ibu bapak kita yang hari ini menjadi menteri anggota Kabinet Merah Putih bisa menjadi teladan ya. Pertama, teladan dalam penghematan anggaran. Ini sudah terjadi, kemudian teladan dalam pencegahan korupsi, judi online, narkoba dan lain sebagainya. Dan Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan, bahkan di semua aparat penegak hukum, di seluruh kepala daerah, Presiden mengatakan kita harus bersih-bersih. Jadi kalimatnya seperti ini, kita harus bersih-bersih sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Sebelum masyarakat Ya, yang itu membersihkan. ditekankan sekali sama Presiden, karena Presiden kita Bapak Prabowo ini suaranya termasuk yang terbesar dalam sejarah pemilihan. Jadi harapan masyarakat ini begitu besar, jangan sampai masyarakat ini dibuat kecewa. Sebagaimana Presiden juga tidak mau masyarakat terbebani. Sama kayak PPN itu kan Presiden sama sekali masyarakat tidak mau begitu ya. terbebani. Kan ya, semuanya kan barang super mewah. Tapi mungkin Mas Andika punya catatan menarik bagaimana 100 hari Pak Presiden Prabowo Subianto dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Seperti apa Mas Andika? Ya, saya tidak heran kalau approval ratings Presiden Prabowo seperti yang dirilis Kompas dan beberapa lembaga survei lainnya itu tinggi, 80%. Ya, bahkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Jokowi dan Pak SBY. Kalau kita lihat literatur politik ya, Mas Philips dan Mbak Mala, ada 3 variabel yang mempengaruhi approval rating seorang presiden ya. Yang pertama adalah tentu periodisasinya, waktunya. Dalam life cycle presiden itu ya ada fase honeymoon, ada fase decline,
dan ada fase re-election. Nah, ini mengikuti teori kurva S ya dalam life cycle presiden. Jadi di awal-awal pasti tinggi karena masa-masa honeymoon ya. Masa-masa honeymoon ini kan masa-masa indah semua gitu. Dan Pak Prabowo dalam catatan saya cukup berhasil sebagai seorang presiden ya. Saya tidak melihat dulu menteri-menterinya ya. Sebagai seorang presiden mampu memenuhi hope ya yang telah dibangun oleh Pak Prabowo di masa kampanye ya, seperti makan siang gratis, makan siang bergizi ya. Itu kan salah satu hope, big hope Pak Prabowo ketika kampanye dan berhasil dalam tanda kutip ya dimulai sesegera mungkin gitu. Yang kedua, kita bisa lihat juga bagaimana profil Pak Prabowo dalam pentas politik luar negeri ya. Ini juga memenuhi ekspektasi suara kebatinan ya mayoritas penduduk Indonesia yang terutama Muslim dalam isu Palestina misalnya dalam beberapa sidang internasional Pak Prabowo. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Riko juga membebaskan utang-utang UMKM dan beberapa kebijakan populis lainnya. Jadi Pak Prabowo berhasil memanfaatkan periode honeymoon ini dengan mendeliver hope-hope yang sudah dibangunnya di masa kampanye meskipun ini baru tahap awal gitu ya. Yang kedua adalah faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini juga mempengaruhi approval ratings ya. Kalau di luar negeri ini isu yang paling sensitif ya. Terutama kalau GDP ya, GDP per kapita itu naik dan turunnya itu sangat mempengaruhi approval rating dari seorang presiden. Nah, di Indonesia memang kalau kita lihat catatan para ekonom masih banyak catatan-catatan ekonom ya. Misalnya bagaimana tabungan orang-orang yang di bawah 100 juta ini menurun jumlahnya ya. Dan ada dari saya lihat komentar-komentar para ekonom sekarang masyarakatnya mantap Mas, makan tabungan gitu ya. Karena peningkatan pendapatannya tidak terlalu signifikan. Nah, ini kalau di luar negeri sangat sensitif, tetapi di Indonesia ini kan salah satu variabel ekonomi yang paling mempengaruhi adalah inflasi ya. Sekarang kalau kita lihat inflasinya relatif stabil meskipun pendapatan kita nggak naik-naik banget gitu ya. Masyarakat tidak naik-naik banget pendapatannya, tapi inflasinya stabil. Dan ini sejalan dengan approval rating presiden. Kalau inflasinya tinggi, barangkali tidak setinggi ini approval rating dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Yang ketiga, faktor ketiga, kalau kita lihat literatur politik itu adalah kejadian dramatic events atau kejadian-kejadian luar biasa. Di masa-masa honeymoon ini tidak ada kejadian luar biasa yang mengecewakan publik. Hampir iya, PPN 12%, tetapi kan itu langsung di-cut ya dengan ini super mewah saja, tidak mempengaruhi produk-produk bawah. Yang kedua nih yang lagi hangat tadi pagar laut ya. Ini kan juga satu isu yang publik bertanya-tanya, Pak Prabowo berani nggak nih nanganinnya? Berani nggak ini mentertibkannya gitu ya? Karena memang ini kan legasi dari kebijakan sebelumnya. Mas Andika, nanti kita akan lebih lanjut bahas apakah di masa honeymoon, setelah masa honeymoon ini justru kebijakan populisnya ini akan berkurang diganti dengan kebijakan strategis. Nanti kita jeda dulu di Apa Kabar Indonesia Pagi.